Hai guys, di sini kami akan menampilkan video hasil diskusi kami. Sebelum kami menampilkan video diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Agni Sitompul. Saya Desi Elfrida Kabiakan. Saya Lisbeth Berliana Manalu. Saya Jessy Loviana Tagalung. Saya Evan Giovanni Sumamora. Saya Christine Butar-Butar. Selamat menyaksikan. Dadah. Kita masuk ke format angka yang kita klik nomor 1, 2, 3 nama, terus kita terus kita masuk ke kolom angka, kita blok sampai ke bawah, terus dari atas ke bawah kita klik dari atas ke bawah sampai muncul beberapa angka. Terus kita keluar dari kolom. Terus kita save, terus kita masuk ke mata uang, kita blok kolom, kita tarik ke menu general, kita pilih accounting, terus kita pilih mata uang, kita pilih euro. Fitur autofill di Excel pasti udah banyak yang pakai. Jadi misalkan kita punya sederet angka dan ingin ditambahkan secara berurutan, kita tinggal select aja ke semua angkanya, lalu ke titik ujung kanan di bawah ini, dan bisa kita drag ke bawah seperti ini. Ini akan melanjutkan angkanya secara berurutan. Tapi kalau untuk alfabet ini justru nggak bisa ya. Jadi pertama kita pergi ke file. Lalu pilih Advance, dan di sini kita scroll ke bawah dan cari edit custom list yang ini ya. Setelah muncul window custom listnya, kita akan membuat list baru yang berisikan semua alfabet dari huruf A sampai huruf Z dan dipisahkan dengan koma. Jadi kita masukkan di sini dan kita akan add, lalu oke. Jadi kalau kita ulangi cara copy alfabetnya, kita select aja dan kita drag. Sekarang hurufnya akan berlanjut secara berurutan seperti ini. Pertama-tama kita masuk ke halaman baru di Excel, lalu kita membuat dua data perbandingan antara data A dan data B untuk mencari hasil penjumlahan, pengurangan, rata-rata, nilai terbesar, dan hasil terkecilnya. Untuk mencari penjumlahan, kita membuat rumus sama dengan sum, buka kurung, A2 ditambah B2. Lalu kita klik tutup kurung, lalu kita enter. Dan selanjutnya kita tarik selnya ke bawah dan hasilnya dapat. Ini adalah cara agar lebih cepat. Yang kedua, kita mau mencari hasil dari pengurangan antara data A dan data B. Pertama-tama kita membuat rumusnya sama dengan sum, buka kurung, lalu kita klik sel A2 dikurang dengan sel B2, lalu tutup kurung dan kita enterkan. Setelah hasilnya dapat, kita tarik dari sel tersebut ke bawah agar
lebih cepat untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, untuk mencari hasil rata-rata atau average, kita harus mencari rumusnya terlebih dahulu, yaitu pertama-tama kita harus membuat sama dengan average, lalu buka kurung, kita taruh sel A2, lalu kita buat sel B2. Ini untuk mencari antara perbandingan data A yang di sel A2 dan data B di sel B2. Selanjutnya, kita juga bisa mencari rata-rata dari hasil pengurangan. Contohnya, kita klik saja, lalu kita tarik ke bawah agar lebih cepat. Setelah itu kita buat tutup kurung, lalu kita enter. Itulah hasilnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai terbesar atau biasa disebut dengan maksimal. Setelah itu kita masukkan rumusnya sama dengan maksimal, buka kurung, kita klik tadi data dari A2 dan B2. Data dari sel A dan sel B. Kita klik, lalu kita blok data A dan data B-nya. Pertama-tama kita itu masukkan rumusnya lagi sama dengan maksimal, buka kurung, kita klik, lalu kita blok datanya. Nah, setelah selesai kan kita sudah mendapatkan hasil terbesarnya. Sekarang kita balik ke hasil terkecilnya. Pertama-tama kita klik dulu sel hasil terkecil ataupun sering disebut dengan minimal. Setelah itu kita memasukkan rumus sama dengan min, dibuka kurung, lalu kita kembali ke data A dan data B, kita blok datanya, data A dan data B-nya. Setelah kita blok kolom data A dan data B-nya, terus kita tutup kurung lalu kita klik enter, maka kita akan mendapatkan hasil nilai terkecil ataupun hasil minimal dari data A dan data B yang kita buat tadi. Halo semuanya.
Di sini saya akan menjelaskan cara kombinasi rumus if dengan and dan or di Microsoft Excel. Di sini ada keterangannya. Ketika if dengan and, jika semua nilai lebih dari 70, maka lulus. Caranya di sini ketik sama dengan if buka kurung and buka kurung lagi blok sel semester 1 lebih dari 70 titik koma semester 2 lebih dari 70 tutup kurung titik koma tanda kutip lulus tanda kutip lagi titik koma tanda kutip tidak lulus tanda kutip tutup kurung enter. Nah, kemudian muncul tulisan tidak lulus dikarenakan salah satu nilainya ada yang kurang dari 70. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus if dengan or. Di sini juga ada keterangannya. Jika salah satu nilai lebih dari 70, maka lulus. Caranya ketik di sini sama dengan if buka kurung or buka kurung semester 1 lebih besar dari 70 titik koma semester 2 lebih besar dari 70 tutup kurung titik koma tanda kutip lulus tanda kutip lagi titik koma tanda kutip tidak lulus tanda kutip lagi tutup kurung enter. Nah, kemudian muncul tulisan lulus dikarenakan salah satu nilainya ada yang lebih dari 70. Tambah dengan count lalu blok data yang berupa angka, setelah itu klik enter. Tapi apabila kita memakai rumus count untuk mencari banyaknya data, tapi yang kita klik adalah brand, hasilnya adalah 0. Beda jika kita memakai rumus konta, lalu kita klik brand, maka banyaknya data akan muncul. Lalu kita akan mencari banyaknya pun. Sama siapa lah tadi kau teleponan? Rumusnya adalah sama dengan countif. Kita blok kolom kategori, kita klik font, maka hasilnya akan dapat. Begitulah mencari rumus count, konta, dan kontif di Excel. Kontif. Jadi, kontif ini menghitung banyaknya data tetapi menggunakan kriteria tertentu. Misalnya, ini aku mempunyai data jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita akan menghitung berapa banyak jumlah siswa yang laki-lakinya saja dan berapa banyak jumlah siswa yang perempuannya saja. Dengan menggunakan rumus kontif, langsung saja kita mulai. Sama dengan kontif buka kurung, resnya itu kita blok yang sel jenis kelamin. Kita tambahkan titik koma, lalu kriterianya itu karena kita akan mencari siswa laki-laki, kita tambahkan saja huruf L yang artinya laki-laki. Kita tambahkan tanda kutip di L, lalu tutup kurung dan klik enter. Dan sebaliknya mencari untuk perempuan sama dengan kontif buka kurung, resnya itu kita blok yang sel jenis kelamin. Kita tambahkan titik koma, lalu kriterianya itu karena kita akan mencari siswa perempuan, kita tambahkan saja huruf P yang artinya perempuan. Kita tambahkan tanda kutip di P, lalu tutup kurung dan klik enter. Inilah menggunakan kontif di Excel.